katakanlah 1 jutanya masuk perguruan tinggi. Kemudian ITK menciptakan 25%, ITB menciptakan 25% lulusannya menjalankan bisnis. Undip 25%, UI, Universitas Cendrawasih, begitu katakanlah rata-ratanya 25%. Maka akan ada 250.000 bisnis baru per tahun. Nah, kalau saya anggap yang 2,5 juta ini SMA, SMK, ada yang dididik, ada yang enggak, berbisnis begitu ya, katakanlah 10%, maka akan ada 250.000 juga yang baru dari sektor yang lulus SMP maupun SMK gitu ya. Nah, totalnya 500.000 itu 0,5 juta. Kalau dalam waktu 5 tahun kita udah akan dapat 2,5 juta loh bisnis baru atau wirausahaan baru. Nah, ini terstruktur masif ya. Seluruh perguruan tinggi plus yang ada di sektor lulusan pendidikan luar sekolah begitu ya. Pendidikan non negeri gitu ya, hanya menciptakan 10%, kita akan dapat 2,5 juta dalam waktu 5 tahun. Nah, ini menggoncang kita. Jadi kalau teman-teman ada universitas, katakanlah universitas saya, katakanlah di Bandung ini hanya ingin menciptakan 3%, maka kita masuk dalam kategori agak egois, Mas Eka. Karena nanti yang direkrut kan pasti teman-teman kita semua. Karena menghidupi lingkungan kita yang hanya kecil tadi. Sementara gerbong kita kan lulusan SD, SMP gitu kan masih banyak. Siapa yang akan membawa gerbong ini kalau bukan kita? Maka kontribusi kita harus lebih dari sekadar 2%, 3%. Nah, angka yang paling indah 25%. Ini double enggak? Menurut saya double. Anda cek aja mahasiswa Anda. Saya nggak tahu ya di ITK ya. Kalau di ITB itu ada jurusan yang kira-kira ya terutama seni rupa gitu kan. Desain begitu, ini sangat eager untuk menjadi entrepreneur dan teman-teman yang bergerak di bidang sains dan teknologi karena mereka dibiasakan menciptakan produk begitu ya. ITK nggak lepas dari itu. Jadi teman-teman yang Anda ajari engineering itu coba misalnya dia menciptakan produk tertentu mau diapakan juga kalau tidak untuk dijadikan kegiatan entrepreneurship yang bermanfaat bagi rakyatnya begitu. Betul. Jadi minat itu jadi wirausaha ini sebenarnya sangat besar. Bagaimana kita perguruan tinggi memfasilitasinya, mendukung mereka. Dan jangan pernah takut bahwa 100% akan jadi entrepreneur. Kalaupun jadi entrepreneur, itu sumbangan yang sangat besar bagi bangsa ini. Ada yang takut, katakanlah, ini kalau semua entrepreneur nanti yang jadi engineer siapa? Nanti nggak ada yang membangun ya, jembatan segala macam. Ya, well, pasti ada lah ya. Masa begitu? Jadi entrepreneur juga tidak mudah kan gitu ya, Mas Eka kan? Sangat mudah, Pak. Jadi ini minimal 25%. Kalau Anda bisa cetak ini, Anda udah dahsyat bagi bangsa ini. Ini ada hitung-hitungannya, Mas Eka. Jadi aku nggak akan panjang lebar, saya bandingkan Cina sampai India, USA, Vietnam, nggak ada, Indonesia ada di situ. Ini jumlah bisnis baru yang diciptakan dalam range umur tertentu ya. Indonesia lebih jelek daripada Malaysia, Thailand begitu ya. Ini ukurannya, kalau kita mau melihat Singapura, itu artinya apa? 400 bisnis baru muncul dari 100.000 penduduknya per tahun. Itu adalah sebenarnya ukuran kemakmuran, Mas Eka. Jadi bukan katakanlah jumlah entrepreneur-nya ansih atau secara angka, tapi berapa bisnis baru yang diciptakan per tahun oleh masyarakat tersebut. Nah, ini contohnya di Indonesia itu ukurannya baru 13 bisnis baru per 100.000 penduduk per tahun. Nah, yang bagus kalau Amerika, Mas Eka, itu Columbus, Ohio, Oregon gitu, angkanya itu antara 400 sampai 700. Masya Allah. Nah, kebanyakan 600, 700 bisnis baru per 100.000 penduduk per tahun. Ya, nah artinya apa? Pada tahun berikutnya akan mati kan sepertiga. Tapi pada tahun berikutnya akan muncul lagi kan 100% atau 400 bisnis baru lagi. Nah, dinamika bisnis yang bangkrut, bangkit lagi, muncul yang baru lagi, itulah yang menghidupkan komunitas itu dengan inovasi, dengan ekonomi, dengan kemajuan nilai tambah yang didapatkan. Jadi sangat penting untuk mencetak bisnis baru dan kemudian kita mendukung agar mereka makin banyak yang sukses kan kira-kira gitu. Tapi kan nggak ada jaminan sukses 100%. Tapi kalau jadi PNS kan jelas ya jaminannya gaji kamu segitu kan kira-kira gitu ya.
Sampai tahun ini masih kembang-kempis ya, mau nyicil rumah aja masih nggak ngerti gimana nyicilnya, kan kira-kira begitu ya, Mas. Iya. Nah, ini gambaran kasarnya seperti ini, perbandingan. Tiongkok ini dahsyat itu. Per 100.000 itu ada 1.000 bisnis baru loh, Mas Eka, per tahun. Ini dahsyat ya. Korea 102, Indonesia 13. Nah, ini kapannya? Kadang-kadang saya mikir kan, ini saya bikin ini sejak 2019 ini kira-kira. Jadi saya sudah mencanangkan 2020 meningkat ya 54.000, TA-nya 20, tadinya 13. Artinya 54.000 seluruh Indonesia. Nah, nanti di tahun 2005 harapannya 0,5 juta bisnis baru. TA-nya udah meningkat 200. Ya, yang kalau Singapura 400 ya. Harapannya kan ini kan mimpi ya, harus kita mulai dari mimpi. Bagaimana ini jadi nyata ya nanti dengan dukungan kawan-kawan di ITK, dengan dukungan di Dikbudristek. Saya selalu jual ide ini, maka itu diundang, udah saya pakai pabrik wirausaha. Nah, pada tahun 2030 ini sudah ideal, TA-nya 400. Artinya apa? Setiap tahun harus muncul 1 juta bisnis baru di Indonesia. Baru kita mungkin agak nyaman. Dunianya mungkin udah dekat-dekat di Akron, Ohio sana nih. Kalau udah 400, 500 gitu kan. Sangat aktif, sangat inovatif, I want make different gitu kan. Kalau Anda cari mentor gampang sekali, Mas Eka. Betul, gampang banget, Pak. Indonesia kan sulit sekali cari mentor ya. Mentor entrepreneur loh ya, bukan akademis. Jadi kalau Anda ingin jadi entrepreneur ya harus dimentor oleh entrepreneur, masa dimentor oleh Profesor Dr. Dwi Arso gitu, nanti jadinya dosen entrepreneur, saya bilang gitu ke mahasiswa saya. Jangan banyak bergaul dengan saya, nanti kamu akan jadi dosen entrepreneur, karena attitude saya adalah dosen entrepreneur gitu kan. Harus banyak bergaul dengan entrepreneur. Ya ini hitung-hitungannya, sampai saya bisa turunkan ya, untuk lulusan PT ke ITK ya tentunya 25% tinggal dihitung lulusan Anda berapa gitu ya. Sampai kita bisa turunkan per provinsi kan ada jumlah penduduknya. Jumlah bisnis barunya berapa yang harus diciptakan ya, bisa dikalikan, bisa dibagi dengan angka TA tadi. Ya ini per provinsi, katakanlah Jawa Timur berapa begitu. Nah ini yang terakhir Mas, kita kalau pendidik harus melihat secara sistem apa yang bermain di dalam kewirausahaan ini. Ini ada masalah opportunity, ya pasar segala macam teknologi, memahami pasar itu penting. Tim itu adalah orangnya, foundernya, entrepreneurnya, kemudian ada resources, akses finansial, sumber daya manusia segala macam. Ini dalam dinamika domain dari pendidikan entrepreneurship. Nah dari 3 ini arahnya tentunya opportunity identification, shaping dan capturing gitu. Dari 3 variabel ini, komponen ini, yang paling penting tentunya adalah masalah tim ya, masalah manusianya. Bagaimana kita bisa mencetak manusia? Karena apa? Karena opportunity itu selalu muncul. Tapi orang-orang yang kreatif yang bisa menangkapnya dan kemudian menjadikannya sesuatu kegiatan yang real. Anda sering komplain terhadap resource, terhadap akses uang, terhadap yang lain-lain ya tentang resources. Faktanya kalau Anda punya ide yang kreatif, uang itu akan datang ke Anda. Karena uang yang parkir di Indonesia ini bejibun ya, banyak sekali orang punya uang yang tidak bisa diputar. Karena jumlah entrepreneurnya nggak banyak. Ini kan orang-orang yang bisa memutar uang itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, memberikan nilai tambah bagi shareholder-nya segala macam. Ya, intinya di manusia. Nah, kalau udah urusan manusia kan dunia pendidikan lah yang bertanggung jawab. Bagaimana mencetak orang-orang yang punya sifat mindset entrepreneur, yang kemudian kita bantu dengan tentunya teknis ya, bagaimana menganalisis pasar, bagaimana mencari supplier ya, bagaimana menyusun operation produksinya, pabriknya seperti apa gitu kan. Bagaimana acquire SDM, merekrut SDM seperti apa ya. Itu lebih ke teknis, tapi yang paling penting adalah manusianya atau karakter manusia. Ini yang saya bayangkan ekosistemnya tentunya macam-macam ya, komunitas kreatif, swasta, Kemdikbudristek bisa bermain, PTN, PTS ini menurut saya yang utama untuk urusan ini. Kalau untuk urusan yang lulusan SMA, SMK tadi, itu banyak sekali terkait dengan KOP UKM yang sulitnya bukan main untuk menjangkau mereka. Nah, kita itu dapat luxury, kita itu punya mesin yang ada di perguruan tinggi. Mesin itu namanya ada dosen, ada kurikulum, kemudian ada alumninya yang terus mereka akan concern terhadap ITK, terhadap ITB, segala macam, dan kemudian lulusannya bisa kita trace, kita cek
setelah jadi entrepreneur dia jadi apa, setelah bekerja dia jadi apa. Ini akan menjadi pembelajaran untuk memperkaya, menyusun pabrik wirausaha yang akan kita buat di perguruan tinggi yang kita punya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan Kemdikbud Ristek yang sekarang, Anda udah tahu ya, indikator kinerja utama itu lulusannya harus bisa, 1, melanjutkan studi, atau bekerja, punya penghasilan yang layak, 1,2 UMR katakanlah, dan menjadi wirausaha. Nah, ini tantangan bagi perguruan tinggi. Coba bayangkan, kita mencetak katakanlah pekerja yang kita cetak secara hebat begitu ya, kita anggapnya ini udah terhebat lulusan kita. Tapi kalau nggak ada yang menyediakan lapangan kerja, kan nggak akan tercapai itu, IKU itu. Tapi kalau mencetak entrepreneur kan lebih terbayang ya, Mas Eka. Kita racuni mereka jadi entrepreneur, tentunya racun baik ya. Mereka jadi entrepreneur, kemudian berbisnis, kecil, kemudian tumbuh, katakanlah membesar sedikit gitu. Itu sudah masuk di indikator kinerja utama. Jadi menurut saya sangat kritikal, sangat penting, sangat strategis perguruan tinggi untuk membuat pabrik wirausaha di unitasnya, perguruan tingginya, untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa yang ingin jadi entrepreneur. Dan kegiatan itu nanti difasilitasi oleh Kampus Merdeka juga, di mana mereka bisa memilih 20 kredit atau bahkan sampai 40 kredit untuk memilih katakanlah proyek wirausaha. Nah, ini peran perguruan tinggi. Nah, untuk mendidik entrepreneur tentunya perilaku kita juga harus entrepreneurial, tidak bisa birokratis. Tentunya kita harus mengundang open minded, mengundang para entrepreneur untuk masuk ke ruang kuliah untuk sharing begitu ya, ruang Zoom sekarang virtual untuk sharing bersama dengan mahasiswa, karena mereka lah real entrepreneur begitu. Kita yang menyusun skenario-nya, kita yang menyusun kurikulumnya. Ini yang saya sebut tadi, ada kegiatan wirausaha yang Anda bisa ambil ya. LPDP akan mendukung semua kegiatan ini ya, mulai dari tahun ini sampai tahun-tahun ke depan. Ini yang saya ceritakan LPDP ya, bagaimana perannya. Kita membuat program studi beasiswa khusus untuk kewirausahaan. Kami ingin mencetak katakanlah tiap tahun itu minimal ada 40 yang kita didik master di perguruan tinggi terhebat di dunia di entrepreneurship. Mas Eka mungkin paham namanya Babson College ya di Amerika. Babson College. Sekolah nomor 1 itu di Massachusetts sana. Ya tentunya kita pilih ada 90 universitas yang bisa diambil di seluruh dunia, di mana mereka sekolah di sana sambil berbisnis, sambil menciptakan, sambil merealisasikan bisnisnya. Mereka 1 tahun di inkubator. Harapannya setelah master mereka pulang ke Indonesia, meneruskan bisnisnya sambil diikat oleh ITK untuk membantu pengembangan entrepreneurship di ITK. Nah, ini orang-orang ini bisa diikat nanti. Saya bisa suruh orang ini nanti terikat dengan ITK, kalau dia lulus membantu ITK, saya bisa lakukan ini. Ya, yang akan kita kirim di sini. Sehingga ekosistemnya jadi lebih kaya. Tidak hanya oleh dosen akademis yang kira-kira ya sangat akademis. Takutnya nantinya jadi sastra bisnis ya Mas Eka. Kita. Nah, ini beasiswa kewirausahaan tadi khusus kita buat mulai tahun ini. Kita sedang menginterview 21 diantaranya yang lolos sampai tahap interview. Saya minta IPK-nya jangan tinggi-tinggi, karena kalau IPK tinggi jadi dosen seperti Mas Budi gitu kan. IPK-nya cukup 2,5 saja. Atau Mas Eka IP-nya 3,7 ya cukuplah jadi dosen gitu kan. Kita ingin menjaring orang-orang yang mungkin memang dulu banyak main, banyak networking gitu ya. Ini by design kita lakukan ini. Nah, ini luar negeri semua. Jadi saya ingin mereka belajar dari kebaikan penciptaan entrepreneur di luar negeri yang basisnya pendidikan, kemudian kita bawa ke sini, tentunya kita bisa amati, tiru dan modifikasi lah kira-kira begitu apa yang dilakukan di sana. Sekilas saja saya ingin mengulik kita itu kaum cendekiawan, dituntut kita untuk memberikan solusi kontribusi yang LPDP. Nah, menjadi intelektual seperti kita tidak mudah, karena sejak dulu ada juga intelektual yang tidak patriotis ya, tidak cinta bangsanya. Dulu ada juga pengkhianat bangsa sebelum kemerdekaan gitu kan. Sekarang pun banyak intelektual yang menjerumuskan, yang tidak memberikan terang tapi memberikan kegelapan, menjerumuskan orang yang kurang terdidik ke dalam lembah gelap gitu ya. Nah, kita tentunya sebagai intelektual harus memberikan pencerahan kepada lingkungan, memberikan manfaat bagi lingkungan kita dengan penuh honesty, integriti yang tinggi ya.
Jangan korupsi kalau jadi intelektual ya. Ternyata koruptor itu 64% adalah lulusan perguruan tinggi. Jadi tidak melulu masalah gelar, tapi kita perlu juga mendidik mental dari intelektual ini agar betul-betul memberikan arti, karena inilah simbol atau apa namanya garda terakhir dari kemaslahatan bangsa ya. Garda terakhir dari kebenaran itu ada di para intelektual. Nah, ini saya hanya ingin mendorong anak-anak muda yang hadir di sini, mahasiswa, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Jadi kalau dua orang tua saya, bapak ibu saya tidak lulus SD, faktanya saya bisa sampai S3 begitu. S3-nya pun sampai ke Amerika ya, tempatnya Mas Eka. Dan pasti mungkin saya lebih lama dari Mas Eka main-main di sana ya. Saya 9 tahun di Amerika. Itu semuanya berdasarkan mimpi-mimpi yang saya bangun sejak SMP ke SMA, SMA ke ITB, ITB kemudian jadi dosen ke Amerika ya. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, bermimpilah yang tinggi. Kalau mimpi jangan nanggung ya. Ya kalau nanggung jangan usah mimpi ya. Mimpi kan gratis ya. Mimpilah yang besar. Karena kita ingin mengejar sesuatu yang lebih baik, lebih besar untuk kemaslahatan umat. Nah kemudian raihlah, berjalanlah terus melangkah. Jangan takut untuk melangkah, karena kalau Anda melangkah, kalau Anda salah Anda tahu. Kalau Anda diam, Anda nggak tahu sebenarnya Anda ini salah apa enggak, tapi pasti Anda akan merugi kalau Anda tidak melangkah. Kalau Anda pakai Google gitu, baru jalan, itu arahnya bingung ya, map itu. Karena baru berhenti ya, kita bingung kemana. Tapi begitu jalan 10 meter gitu kan, tahu, oh ya ternyata salah. Kalau salah sambil melangkah kan beloknya gampang ya. Oh ya arahnya ternyata ke sana gitu. Jadi sebagai manusia, anak muda jangan pernah berhenti untuk terus melangkah, tentunya dengan feeling bahwa ini adalah yang terbaik bagi Anda. Anda yakin di puncak, dimanapun, di puncak gunung, Anda akan sekejap. Pak Rektor ini juga pada saatnya akan berhenti jadi rektor ya. Gunakan waktumu di puncak itu sebaik-baiknya. Kalau naik gunung di puncak, ya fotolah sebanyak-banyaknya. Mungkin Anda bisa share, bisa berbagi kebahagiaan dengan yang lainnya. Seperti yang saya lakukan sekarang, share ke kamu ya. Ini foto saya di atas Gunung Ciremai. Kalau Anda pegang jabatan amanah, lakukan amanahmu sebaik-baiknya karena amanah itu tidak lama akan dicabut lagi. Ya. Nah, dalam melangkah menuju puncak ini Anda harus nikmat seperti ini ya. Naik turun jatuh bangun itu harus Anda nikmati karena nanti di puncaknya hanya sekejap. Kalau Anda nikmatnya di puncak kan ini rekoso ya. Ini menderita semua nih di perjalanan dan aku ingin Anda semua itu berbahagia. Jadi dalam setiap perjalanan jatuh bangun, belok kanan, belok kiri, lelah, istirahat, capek, tidur dulu, jalan lagi, itu Anda harus menikmatinya, Anda harus berbahagia. Karena pada akhirnya nanti hidup ini hanya untuk berbagi, memberi arti bagi sesama teman seperjuangan, bagi lingkungan, ya, bagi alam semesta, dan tentunya sesama manusia, persembahan kepada Sang Pencipta, karena kita semua akan kembali balik ke bangsa ini untuk mengabdi dan kembali ke Sang Maha Pencipta untuk mempertanggungjawabkan hidup kita yang singkat ini apakah sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, memberi manfaat bagi lingkungan sesama dan bangsanya dan ikut memajukan bangsa ini. Sekian, terima kasih semuanya tuntas Mas. Saya siap untuk kalau ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.